Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Blackbird Submission. Film ini bercerita tentang sebuah pasukan elit yang sangat mematikan. Mereka ditugaskan pergi ke Afghanistan untuk sebuah misi pengintaian terhadap para teroris. Namun sang ketua tim justru tak mentaati perintah pemimpin. Dari situlah tim yang terdiri dari 4 anggota itu harus mati satu persatu karena gempuran para teroris. Sang ketua pun kini harus membayar kembali kesalahannya dengan menyelamatkan satu prajuritnya yang sedang dalam keadaan sekarat. Tentunya dalam perjalanannya dia harus banting setir menjadi petinju bawah tanah. Akankah dia berhasil mengembalikan kehormatannya? Penasaran dengan kelanjutan ceritanya tanpa menunggu banyak lama? Mari kita mulai intronya. Film ini diawali di negara Afghanistan. Terlihat seorang kakek tak berdaya sedang duduk di sana. Namun tiba-tiba dia tertembak oleh seorang sniper di suatu bukit. Tak lama tim buruh sergap itu diperintah untuk pergi dari sana. Namun sang ketua tim yang bernama Burr menolak order tersebut dan memilih untuk tetap menembaki pasukan teroris yang lainnya. Ditambah lagi dari radio terdengar jika mereka tak segera pergi musuh akan menyergap mereka, bahkan mengepung. Dan benar saja ketika hendak kabur dari bukit tersebut, tiba-tiba segelintir pasukan musuh menyergap mereka saat itu. Sehingga Burr dan tim harus diringkus. Setelah diringkus, rekan Burr yang bernama Cowboy langsung diberikan sebuah cairan yang disuntikan ke tubuhnya. Lalu berlanjut pada Burr. Dia pun diinterogasi bagaimana mereka bisa menemukan para teroris. Pasalnya tempat mereka sudah sangat tersembunyi. Tak lupa sang penjahat juga memperlihatkan foto mantan kekasihnya agar Burr tak melakukan apa-apa. Sementara itu Cowboy sedang berusaha mengeluarkan dirinya dari sana dengan sebuah paku. Setelah lepas, Cowboy langsung menyelamatkan Burr yang sudah lemas di sana. Tak lupa Burr mengambil kalung cairan tadi dan suntikannya. Lalu mereka juga menyelamatkan anggota yang lainnya untuk kemudian mengambil senjata mereka. Setelah semua siap untuk pergi, dua rekan Burr ingin menghabisi terlebih dahulu musuh-musuh yang ada di sana, sehingga hanya Burr dan Cowboy lah yang pergi dari tempat gelap itu. Tak lama dari situ, mereka diberitahu jika dua rekannya akan segera berakhir di sana karena tempat tersebut akan diledakkan dalam waktu 30 detik oleh pesawat tempur. Malangnya nasib mereka harus berakhir. Dari situlah Burr dan Cowboy lantas saling bertengkar karena ulah Burr yang tak taat pada perintah. Namun Burr di sini mengatakan jika sekarang bukan waktunya untuk menyesali hal itu. Lalu mereka pun berhasil kabur dari sana. Singkat cerita, sekarang terlihat Cowboy sedang dalam masa perawatan karena kakinya yang perlu perawatan. Ditambah sebuah cairan yang sebelumnya pernah disuntikan pada dirinya. Sedangkan Burr mendatangi kembali mantannya yang telah putus 3 tahun lalu. Di sana sayang sekali mantannya terlihat sudah move on dari Burr. Kembali pada Cowboy, dia mulai merasa bosan berada di rumah sakit. Cowboy pun bernego pada dokter jika Cowboy ingin segera pulang ke rumah. Dokter bilang dirinya akan bekerja sebaik mungkin. Malamnya berlanjut pada Burr yang lagi-lagi mencoba ngajak balikan pada mantannya itu. Tapi tetap saja namanya masa lalu tak bisa diulangi, mantannya sekarang akan menikah dengan orang lain. Karena sakit hati, Burr pun berjalan ke sebuah lorong kereta dan membuka sebuah bungkusan. Tentu itu adalah morfin alias obat penenang yang disuntikan pada tangannya. Saat sedang tinggi-tingginya dia langsung melakukan wisata masa lalu yang membuatnya sampai ke titik ini. Sampai beberapa orang datang untuk merampoknya. Tapi sekali militer tetaplah militer. Dia berhasil menghabisi ketiganya dengan tangan kosong sambil tak terkendali. Polisi yang datang pun sempat kewalahan untuk meringkus Burr. Setelah berhasil diamankan, Burr tergeletak di rumah sakit. Lantas atasan Burr itu membantu agar Burr dapat dilepaskan dari kasus kejahatannya, mengingat bahwa Burr adalah seorang pasukan elit atau senjata mematikan Amerika. Lalu setelah dibebaskan, atasan Burr mengatakan jika dia butuh sesuatu lagi, tinggal telepon saja. Terlihat di sini jika Burr adalah aset negara yang sangat diperhatikan.
Scene pun berlanjut di mana dokter yang menangani koboi tiba-tiba memberitahu jika umur koboi tinggal tersisa 3 bulan lagi. Karena cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh koboi dengan perlahan akan merusak seluruh organ tubuh koboi. Ditambah lagi sebuah lembaga yang menangani koboi sudah bangkrut dan tak bisa membeli obat yang diperlukan koboi. Itulah satu-satunya jalan keluar, ucap dokter. Burr yang mendengar percakapan itu hanya bisa terdiam di depan kamar koboi. Lantas Burr langsung menelpon salah satu temannya. Saat itu temannya menyarankan agar Burr ikut bertanding dalam kejuaraan tinju. Sekaligus itu akan menjadi tiket untuk menyelamatkan nyawa koboi. Scene pun berlanjut, istri koboi datang untuk memberitahu jika dia sekarang tengah mengandung anak koboi. Mendengar hal itu, koboi berpura-pura bahagia di hadapan istrinya. Sementara koboi masih belum siap untuk memberitahu kabar buruknya. Lanjut pada Burr yang bersiap untuk berlatih. Dia lantas mendatangi sebuah tempat latihannya dulu semasa di militer. Di sana lantas Burr bertemu dengan seorang resepsionis wanita bernama Summer. Summer juga memberitahu jika pelatihnya dulu yakni bernama Bronx masih ada di tempat yang sama. Lalu ketika bertemu dengan Bronx, mereka selayaknya pelatih dan anak didik yang telah lama tak bertemu. Burr awalnya ingin mengajak ngobrol sambil bermain kartu, tapi sekarang Bronx telah berubah. Dia tak lagi mau melatih Burr, kecuali Burr hanya sekedar bekerja sebagai trainer gymnya. Tapi Burr tak kehabisan akal, dia lantas mengumpulkan semua yang dia miliki agar Bronx ingin kembali melatihnya. Sementara itu koboi mendapat kabar baik, dia mendapat pendonor darah yang dibutuhkan untuk memulai program operasinya. Tapi itu pun tetap belum sepenuhnya membantu. Setelah itu sambil terbaring di kamar, istri koboi terlihat sangat bersemangat. Sedangkan koboi tiba-tiba memberitahu jika dirinya telah divonis hidupnya tinggal tersisa 3 bulan lagi. Hal itu tentu membuat istri koboi terkaget dan tak menyangka. Lanjut pada Burr, awalnya dia hendak menghampiri rumah mantannya lagi. Tapi di sana dia mendapati mantannya sedang bersama kekasihnya yang baru. Galau pun tak terhindarkan malam itu. Pada keesokan harinya terlihat Burr mulai berlatih di sana. Namun belum lama dia berlatih, tiba-tiba seorang petinju lain datang kepadanya dan mengajak Burr berduel. Tapi Burr saat itu memilih untuk pergi dari sana. Si petinju sombong itu lantas mengejarnya sampai keluar hingga Burr mengeluarkan satu pukulan yang membuat petinju tersebut juntai di tanah. Lantas beberapa orang dari manajemen si petinju datang untuk membantunya. Salah satunya bernama Chulo. Kembali pada keesokan harinya, sekarang Bronx sudah berubah pikiran. Bronx akan memasukkan Burr pada kejuaraan tinju bawah tanah, alias pertandingan secara tersembunyi. Dan sang juara akan mendapatkan uang yang fantastis. Bronx juga berkata jika dirinya akan melatih Burr setiap harinya, serta akan melakukan medical check-up setiap minggunya. Hal itu guna menjauhkan Burr dari penggunaan obat-obatan terlarang. Ketika kembali ke rumah, Burr langsung membereskan tempat tidurnya dan memulai hidup barunya sebagai petunjuk. Tak lupa dia juga membawa sebuah bungkusan yang entah apa isinya itu. Setelah itu Bronx mengambil sebuah bungkusan itu dan memasukkannya ke dalam berangkas. Summer yang ada di sana terlihat tertarik dengan bungkusan tersebut. Tak lama dari situ, Bronx menelpon seseorang bernama Red untuk melatih Burr. Ketika mereka bertemu, Red dan Burr terlihat kurang akur. Namun dengan terpaksa, Burr menyetujui hal tersebut. Scene berlanjut di mana Burr tengah berlatih. Dia dihampiri oleh anak Summer. Tak lama dari situ juga, Burr didatangi oleh Chulo dan anak buahnya. Di sana Chulo membicarakan tentang piutangnya dengan Burr. Entah hutang apa, namun yang pasti itu membuat Burr tertekan saat itu. Di tengah latihannya itu Summer nampaknya mulai menyukai Burr. Dia bersedia mengambilkan air atau makanan pada Burr yang sedang latihan. Namun Burr yang dingin hanya tersenyum pada Summer. Sementara itu koboi dan istri tengah menjalani pemeriksaan bayinya. Terlihat istrinya sangat senang. Namun wajah koboi sangat tersiksa karena kematiannya sudah dekat.
Lantas dia pun menyendiri di tangga. Sambil melihat foto bayinya, dia pun menangis terseduh-seduh dan berdoa untuk memohon keajaibannya datang di hidupnya. Pada malam harinya ketika koboi sedang melatih kakinya ditemani oleh suster, tiba-tiba Bird datang untuk menjenguk. Di sana Bird juga memberitahu jika dirinya sedang berusaha untuk mengembalikan kehidupan koboi. Koboi awalnya sedikit kesal dengan Bird yang bertindak seenaknya, namun kawan tetaplah kawan. Lanjut, Bird terus berlatih dengan keras untuk bisa memenangkan pertarungan tinju. Begitu juga dengan musuhnya yang sangat ditakuti semua lawan. Latihannya terus dikawal oleh Bronx dan Red. Apalagi Summer yang makin tertarik dengan usaha Bird tersebut. Hingga terlihat tangan Bird bergetar hebat dan muntah saat di toilet. Begitu pula dengan Cowboy yang juga terus melatih kakinya agar bisa sembuh dari kelumpuhan. Hari-hari pun mereka semua lalui dengan sungguh-sungguh. Sampai akhirnya tiba hari di mana pertarungan pun dimulai. Terlihat Cowboy dan istrinya juga tengah memberikan doa pada Bird. Ketika pertarungan pertama Bird dimulai, terlihat atau di punggungnya bertuliskan Sempre Fidelis, yang berarti tetap setia. Bird juga berhasil menenangkan pertarungan perdananya dengan singkat. Begitu juga dengan Chapo alias petinju sombong. Dia juga berhasil memenangkan pertandingan kala itu. Hal itu pun diketahui oleh Cowboy yang terlihat senang dengan kabar tersebut. Sementara Bird langsung mengambil obat darah tingginya karena efek dari obat-obatan yang sering dia konsumsi. Pada malam harinya terlihat Bird mendatangi kediaman Summer. Ternyata Summerlah yang menyuruh Bird mendatanginya. Di sana Summer mengajak Bird untuk sekedar makan malam bersama dengan anaknya. Namun Bird menolaknya mentah-mentah. Summer pun kecewa pada Bird. Tak lama dari situ, tiba-tiba Chulo and the Gang datang lalu mengajak Bird untuk mengalah dari Chapo nanti. Tentunya Bird akan mendapatkan uang yang banyak jika setuju. Namun Bird lagi-lagi menolak tawaran tersebut. Scene kemudian berlanjut ke pertandingan Bird selanjutnya dan lagi-lagi pertarungan dimenangkan oleh Bird di ronde pertama. Bird mengajarnya habis-habisan. Berakhir sekarang bagian Bronx yang didatangi oleh Chulo. Dia pun mengatakan jika Bird memiliki hutang yang banyak. Jalan untuk melunasinya adalah dengan mengalah saat bertanding bersama Chapo. Saat itu juga Bronx diberitahu jika hutang Bird menjadi hutang Bronx juga. Lalu ketika hari pertandingan selanjutnya tiba, saat persiapan Bronx mendatangi ruangan Bird dan memberikan sebotol air. Air itu sepertinya sudah diberikan racun, sehingga ketika pengecekan sebelum masuk ring, tiba-tiba penglihatannya kabur. Dan itu tepat di mana hari pertandingannya dengan Chapo. Hal itu membuat Bird harus berjuang lebih hebat lagi. Pada awalnya terlihat Bird juga sangat kewalahan melawan Chapo. Hingga Bird pun harus dikalahkan oleh Chapo malam itu. Di dalam ruang ganti, bukannya mendapatkan motivasi, justru Bird mendapatkan cacian dan amarah dari pelatihnya itu. Karena telah membahayakan Bronx dan dirinya. Di tengah amarah Bronx, tiba-tiba penyakit darah tinggi Bronx kambuh. Lalu scene berlanjut di tempat latihan. Bird lantas mencari kemana Summer pergi. Ternyata Bird mendapati Summer sudah terkulai lemas di sana. Dan parahnya ternyata bungkusan yang pernah diberikan Bird berisi narkoboy tentu telah dipakai oleh Summer. Lalu Bird membawa Summer ke rumah sakit. Saat Summer sedang istirahat, Bird juga memberikan pesan pada anak lelaki Summer jika dia harus bisa menjaga ibunya kali ini, sekaligus memberikan kalung militer milik Bird. Sementara itu istri Cowboy yang mendapatkan kabar tentang Bird juga tiba-tiba melihat Cowboy sudah jatuh ke dalam koma karena hatinya tak berfungsi. Pada keesokan harinya, Bird datang untuk menjenguk Cowboy. Di sana terlihat istrinya sangat bersedih dengan hal itu. Namun tiba-tiba Bird juga mendapatkan telepon jika dirinya akan ikut bertanding lagi alias diadakan tanding ulang. Saat di ruang ganti terlihat Bronx sedang memotivasi Bird. Namun tiba-tiba Bird menyela pembicaraan dengan menanyakan masalah air botol yang diberi racun tersebut. Tentunya Bird curiga jika itu dilakukan sengaja oleh Bronx. Bronx awalnya tak jujur, tapi setelah mengaku ternyata Bronx ingin agar Bird selamat dan mengaku sayang pada Bird seperti anak sendiri.
Sementara dokter terus membacakan Alkitab pada koboi agar mendapat keajaiban dari Tuhan. Burr juga berusaha meyakinkan dirinya agar bisa menang melawan raja terakhir, alias perebutan juara pertama. Saat pertarungan dimulai, terlihat musuhnya lebih menguasai ring. Hal itu menyebabkan Burr tersudutkan dan hampir terjatuh. Untungnya waktu ronde pertama selesai. Masuk ke ronde kedua, Burr terus bertahan dari gempuran serangan musuhnya. Apalagi musuh terus berusaha melumpuhkan kakinya, hingga Burr terlempar jauh. Di sana musuhnya mengunci Burr. Tapi alhamdulillah wasit yang baik memisahkan mereka dan menyuruh Burr untuk menyerah saat itu. Tapi prajurit itu nampak pantang menyerah. Saat gentingnya, Burr berdoa memohon pertolongan pada Tuhan. Dan disitulah Red alias pelatih mendatanginya dan memberikan dia petunjuk agar bisa memenangkan pertandingan. Saat Burr siap, dia langsung menyesuaikan dengan instruksi pelatihnya. Di awal memang dia dihajar habis-habisan oleh musuhnya. Tapi tak disangka Burr berhasil membalikan keadaan dengan mencekik lawannya itu. Sementara di sisi lain terlihat koboi juga sedang berusaha melewati komanya yang dibantu terus oleh dokter dan suster. Setelah memenangkan pertandingan terakhirnya dengan wajah penuh darah, Burr mengambil sebuah obat. Namun belum sempat diminum, badannya terlihat sangat gemetar dan rasa sakitnya mulai tak bisa dia tahan hingga terjatuh. Di akhir cerita, Burr telah meninggal dunia. Dan saat pemakamannya itu, terlihat semua tokoh dalam film datang menghadiri pemakamannya. Nampak juga koboi yang telah selamat dari kematiannya datang di pemakaman Burr. Tamat.